warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Wulandari dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 5302002200056. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Oke, langsung saja. Di sini saya mendapatkan tema Tafsir Al-Bayani lil Al-Quran. Yang pertama kita ke biografi dulu ya. Oke. Di sini terdapat nama tokoh Aisyah Abdurrahman, lebih dikenal dengan nama bin Al-Sati. Beliau merupakan mufassir wanita pertama sekaligus bisa dikatakan bahwa beliau satu-satunya mufassir wanita hingga saat ini dari generasi pembaharuan Islam di Mesir. Beliau dilahirkan di sebelah barat Delta Nil, tepatnya pada tanggal 6 November 1913. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Ali Abdurrahman dan Farida Abdussalam Muntashir. Ayahnya merupakan tokoh sufi dan guru teologi di dunia. Pendidikannya dimulai dengan belajar membaca dan menulis Arab pada Syekh Mursi di Subra Bakum. Selanjutnya, beliau masuk sekolah dasar untuk belajar gramatika, bahasa Arab, serta dasar-dasar kepercayaan Islam. Beliau mendapatkan gelar lisensi atau LC pada tahun 1939 di Universitas Fuad I Kairo, dan 2 tahun kemudian beliau menyelesaikan jenjang magisternya di tahun 1950 dengan gelar doktor ya teman-teman. Kemudian kita ke latar belakang penulisan. Di latar belakang penulisan tafsir Al-Bayani lil Quran ini mempunyai 3 faktor yang membuat beliau memutuskan untuk menulis kitab tafsir ini. Yang pertama, pada saat itu Bintu Syati melihat bahwasanya para pegiat sastra hanya lebih memfokuskan kajiannya seputar teks-teks syair, puisi, pidato, dan lainnya ya. Menurutnya, jika para pegiat sastra Arab ingin memaksimalkan kajiannya, maka dalam kajiannya harus mereka itu memakai Al-Quran. Ya, memakai Al-Quran. Kemudian untuk latar belakang yang kedua, keminiman mufasir menggunakan pendekatan sastra Arab. Kemudian yang ketiga, terdapat ajaran pembaharuan dan keluar dari sistem mufasir terdahulu. Pembaharuan ini dilakukan oleh Amin Al-Huli, yang mana beliau ini adalah guru serta suami dari Bintu Syati, dan beliau mengaplikasikan metode yang diajarkan oleh suaminya. Kemudian, untuk sistematika penafsiran dari kitab Al-Bayani lil Quran ini, yang pertama menggunakan pendekatan bahasa atau lugawi. Jadi, fokus utama tafsir Al-Bayani lil Quran ini adalah ada pada analisis kebahasaan, ya teman-teman. Jadi itu membahas struktur gramatika, makna kata, dan gaya bahasa atau balaghah yang digunakan dalam Al-Quran. Kemudian untuk sistematika yang kedua, kontekstualisasi makna.
Penafsiran tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga melihat konteks pewahyuan. Tafsir ini berusaha memahami relevansi ayat terhadap situasi sosial dan budaya saat Al-Quran diturunkan. Kemudian yang ketiga, menekankan keterpaduan makna. Jadi setiap kata dan ayat itu memiliki hubungan yang erat dengan konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi ini tuh menjelaskan kesinambungan makna antara ayat-ayat dalam satu surah. Kemudian untuk metode, sumber, dan corak penafsiran. Jadi, pendekatan yang digunakan oleh Bintul Syati adalah tafsir tahlili dengan metode tafsir bil adabi dengan corak tafsir kontekstual yang mana menganut mazhab dan aliran tematik umum atau maudhu'i. Dan sumbernya berasal dari sunnah Nabi, pemahaman sahabat dan tabi'in. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan dari kitab Tafsir Al-Bayani lil Quran itu adalah jadi yang pertama kelebihan dulu ya teman-teman. Jadi tafsir ini tuh menggunakan metode relevan dan realistis, memberikan komentar-komentar pada ulama zaman dahulu. Ayat-ayat yang satu tema disusun berdasarkan kronologi pewahyuannya. Kemudian untuk kekurangan atau kelemahan tafsir Al-Bayani lil Quran ini, terdapat peluang masuknya tafsir-tafsir asing ke dalam pemahaman Al-Quran, sehingga tidak konsisten pada metode yang digunakan. Seperti itu.